Shalom saudara, hari ini kita masih ada dalam seri kesabaran. Hari ini saya akan bicara tentang musuh terbesar kesabaran. Saudara, seringkali kita berpikir penyebab kita kehilangan kesabaran mungkin karena waktunya terlalu lama. Atau mungkin kita berpikir kita kehilangan kesabaran karena orang lain tidak berubah. Atau karena keadaan tidak kunjung membaik saudara. Tapi hari ini saya mau ngajak kita melihat ada sebuah akar dari ketidaksabaran yang seringkali kita lewatkan saudara ya. Seringkali akar dari ketidaksabaran bukanlah waktu, bukan orang lain, bukan keadaan. Tapi karena kita ingin hidup kita berjalan sesuai dengan kendali kita. Kita ingin semuanya terjadi sesuai rencana kita, sesuai jadwal kita, sesuai harapan kita. Dan ketika kenyataan tidak berjalan seperti yang kita inginkan, lalu kita jadi mulai gelisah. Kita mulai kecewa, kita mulai memaksa, dan akhirnya kita mulai kehilangan kesabaran. Hari saya mau ajak kita melihat sepasang suami istri saudara dari dalam Alkitab yang sangat mengasihi Tuhan, tapi dalam satu masa dalam kehidupannya pernah kehilangan kesabaran karena mungkin merasa waktunya terlalu lama. Saya mau ajak kita melihat Abraham dan Sarah, saudara. Nanti saudara bisa baca kisah lengkapnya dalam Kejadian 16 ya. Saudara, kalau kita mendengar nama Abraham, tentu kita langsung teringat tentang iman ya, saudara ya. Nama Abraham identik dengan iman. Namun Abraham juga punya sebuah pergumulan. Tentu ada masa-masa penantian dalam hidupnya ya. Kalau saudara ingat, Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan memiliki anak saudara. Tapi hari demi hari berlalu, bulan berganti, tahun berganti ya. Saudara, janji itu belum juga jadi kenyataan. Dan sampai pada satu masa di mana Sarah istrinya punya sebuah usul saudara ya. Dia berpikir mungkin ini jalannya ya gitu ya. Sarah akhirnya memberikan Hagar kepada Abraham agar janji itu digenapi dengan cara mereka sendiri. Abraham dan Sarah tetap ingin janji Tuhan terjadi. Hanya saja mereka tidak lagi menunggu cara dan waktu Tuhan. Mereka mulai menciptakan jalan mereka sendiri, ya saudara ya, dengan cara mereka. Dan masalah terbesar mereka bukan karena mereka berhenti percaya kepada Tuhan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka mulai merasa bahwa mereka harus membantu Tuhan. Harus menolong Tuhan, ya saudara. Kalau kita renungkan, mungkin kita juga pernah ada di situasi-situasi seperti itu. Ketika doa kita rasanya terlalu lama dijawab, lalu kita mulai mencari jalan pintas. Ketika keadaan tidak berubah, lalu kita mulai memaksakan kehendak kita. Ketika hidup kita tidak berjalan sesuai dengan rencana kita mulai gelisah dan rasanya ingin mengambil alih kendali, saudara. Padahal seringkali ya, saudara, bukan keadaan kita yang sedang diuji, tapi hati kita. Hari saya akan mengajak kita melihat beberapa poin, saudara. Yang pertama, akar ketidaksabaran adalah keinginan untuk memegang kendali. Ya, mungkin kita sering berkata, kalau aja orang itu berubah. Kalau saja masalah ini cepat selesai. Kalau aja Tuhan menjawab doaku sekarang. Kita berpikir seolah-olah sumber ketidaktenangan kita adalah keadaan di luar kita, saudara. Padahal seringkali yang sedang Tuhan bentuk, yang sedang Tuhan ubahkan adalah hati kita, saudara. Kalau kita pikirkan ya, kenapa kita sering gelisah saudara? Karena kita ingin hidup kita berjalan sesuai rencana kita, ya enggak? Kita ingin tahu apa yang akan terjadi, kita ingin memastikan semuanya aman, kita ingin memegang kemudi atas kehidupan kita sendiri. Dan justru disitulah kesabaran kita seringkali diuji ya saudara. Sehingga kesabaran bukan hanya bicara tentang kesanggupan kita untuk menunggu, tapi kesabaran adalah kesediaan untuk kita tetap percaya bahkan ketika kita tidak memegang kendali atas hidup kita. Dan itu memang bukan hal yang mudah, saudara ya. Tapi kalau kita
kembali kepada kisah Abraham tadi, itulah yang sedang Tuhan ajarkan kepada Abraham. Dan mungkin kepada kita juga saudara saat ini. Dan yang kedua saudara, semakin kita ingin memegang kendali, semakin kita kehilangan damai. Ya, saya pernah sampaikan juga saudara, kita berpikir kalau kita bisa pegang kendali atas semuanya, hidup kita akan tenang. Padahal saudara, yang sesungguhnya terjadi adalah semakin kita ingin memegang kendali, maka kita akan semakin kehilangan damai itu saudara. Ya, tadi saya sampaikan seringkali kita mau jadi pengemudi atas kehidupan kita sendiri. Kita mau tahu apa yang terjadi besok, kita mau memastikan semua berjalan sempurna, kita mau orang berubah sesuai harapan kita. Kita mau keadaan berubah sesuai keinginan kita. Tapi justru semakin kita berusaha mengendalikan semuanya ya saudara. Semakin kita berusaha mengendalikan hal-hal yang tidak ada dalam kendali kita. Maka kita akan jadi semakin lelah saudara. Karena memang ada begitu banyak hal yang tidak pernah berada dalam kendali kita. Tidak bisa kita kendalikan. Dan mungkin melalui hal-hal itulah justru ya saudara ya, Tuhan sedang mengajarkan kesabaran kepada kita. Bukan dengan membuat kita menunggu lebih lama, tapi dengan mengajarkan kita mempercayai pribadi yang memegang kendali atas kehidupan kita. Mengajarkan kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Ya saudara, damai sejahtera tidak datang karena kita tahu apa yang akan terjadi esok. Damai sejahtera tidak datang karena kita tahu semua jawabannya, karena kita punya semua kepastiannya. Tapi damai sejahtera datang ketika kita percaya kepada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kesabaran bukan berarti kita mengerti semua yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi kesabaran adalah ketika kita tetap percaya kepada Tuhan bahkan saat kita belum mengerti jalannya. Hari ini saya berdoa saudara biar teduh hari ini menolong kita saudara untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Loh seringkali tanpa kita sadari kita jadi gak sabar karena kita mau pegang kendali atas hidup kita. Kita jadi gak sabar dan tanpa kita sadar saudara, kita mencoba menolong Tuhan. Kita mencoba mengambil bagian yang seharusnya Tuhan yang kerjakan. Kalau mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang bergumul dalam area itu saudara. Sedang bergumul dengan keadaan-keadaan yang menguji kesabaranmu. Hari ini saya berdoa biar setiap kita dimampukan saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hati kita diperluas saudara. Untuk kita bisa punya kesabaran yang lebih lagi, menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Bukan dengan cara kita, bukan dengan waktu kita, tapi dengan cara Tuhan dan waktunya Tuhan. Hari ini mari saya mau ajak kita angkat pujian ini bersama. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam
Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Oh, Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan kesabaranmu. Mungkin ada hal-hal yang begitu ingin kau kendalikan. Mungkin ada orang-orang yang begitu ingin kau ubah. Mungkin ada keadaan-keadaan yang ingin kau ubah, saudara. Sehingga membuatmu jadi gelisah. Karena hal-hal itu ada di luar kendalimu, saudara. Dan hal itu membuatmu menjadi semakin kehilangan damai. Sehingga hal itu membuatmu menjadi semakin khawatir. Karena hal itu tidak pernah ada di dalam kendalimu. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini sedang memaksa Tuhan untuk bekerja sesuai dengan waktumu. Mungkin tanpa engkau sadari, kau memaksa Tuhan untuk bekerja sesuai dengan caramu. Tapi hari ini Tuhan mengundangmu untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Bukan untuk mengerti semua jawabannya, bukan untuk mendapatkan semua kepastiannya, tapi untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakanmu. Kalau hari ini ada di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau percayakan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Ampuni aku kalau selama ini aku berusaha memegang kendali atas hidupku. Ampuni aku kalau selama ini aku berusaha mengatur Engkau, Tuhan. Ampuni aku kalau selama ini aku berusaha mengatur semuanya, berusaha mengendalikan hal-hal yang bahkan tidak pernah ada dalam kendaliku. Tapi pagi hari ini aku mau katakan kepada Tuhan, ini hidupku. Aku percayakan semuanya kepadamu. Aku mau percaya kepada waktumu. Aku mau percaya kepada caramu. Aku mau percaya kepada janjimu. Aku mau percaya kepada rencanamu yang tidak pernah gagal di dalam hidupku. Ini hatiku, ini hidupku. Pimpin langkahku Tuhan. Tuntun aku untuk sampai kepada rancanganmu Tuhan. Kalau engkau orangnya saudara, pagi hari ini bolehkah engkau angkat tanganmu? Saya mau berdoa buat saudara.
Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, ini hidupku, aku serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Aku tidak lagi mau mengendalikan hidupku dengan caraku. Aku tidak mau lagi mengendalikan hidupku dengan pengetahuanku. Tapi hari ini biar hanya Tuhan saja yang pegang kendali atas kehidupanku. Hari ini aku mau percaya kepada janji-Mu Tuhan. Hari ini aku mau percaya kepada waktu-Mu, kepada caramu, kepada rancanganmu yang sempurna di dalam kehidupanku. Hari ini hamba-Mu berdoa berikan kekuatan bagi setiap mereka. Hamba-Mu berdoa limpahkan damai sejahtera-Mu bagi kehidupan setiap mereka. Menolong mereka melewati setiap tantangan pergumulan di dalam kehidupan ini. Biar mereka tidak melangkah sendirian, tapi mereka melangkah bersama dengan Tuhan yang ajaib. Bersama dengan Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Kami terima dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Saudara teringat mungkin dengan rekanmu yang sedang membutuhkan firman ini, saudara boleh share, saudara bagikan supaya firman menjadi kekuatan bagi setiap kita. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Sampai jumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.